Tes karakteristik pribadi atau TKP merupakan nama lain dari tes kepribadian. Dalam proses seleksi, tes ini bertujuan selain untuk menggali pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku peserta ujian, juga untuk mengetahui sejauh mana tingkat kedewasaan dan stabilitas emosi seseorang. Penilaian pada tes ini pada dasarnya tidak ada jawaban yang benar dan salah, karena aspek penilaiannya didasarkan pada jumlah nilai atau skor yang didapatkan. Kemampuan analisis masalah dan pemilihan jawaban dengan kemungkinan terbaik sangat diperlukan dalam tes ini, agar jawaban yang dipilih memiliki bobot nilai yang tinggi. Skala penilaian dalam tes ini dari angka 1 hingga 5. Tips dan trik yang dapat digunakan saat menghadapi tes ini. Yang pertama, pilihlah jawaban yang terbaik, meskipun tidak menjadikan kepribadian Anda. Misalkan, membuang sampah pada tempatnya, mendahulukan sikap toleransi, tidak terburu-buru, dan lain-lain. Nomor 2, untuk tipe soal dengan dua pilihan jujur dan konsisten, pilihlah yang konsisten. Cenderung lebih diperlukan karena kadang soal akan diulang. Jika Anda jujur, maka cenderung konsisten dengan jawaban yang Anda berikan. Dan ketiga, biasanya dalam tes tersedia juga soal-soal penjebak yang digunakan untuk mengetahui kondisi peserta tes saat mengerjakan, apakah asal-asalan, jujur, atau bohong. Pilihlah jawaban yang paling mendekati, karena soal-soal tersebut dapat diulang pada nomor-nomor berikutnya dengan redaksional yang berbeda, namun bermakna sama. Yang keempat, pilihlah jawaban yang menurut Anda adalah jawaban dengan kemungkinan terbaik. Yang kelima, karena tes ini bukan tes dengan sistem benar dan salah, usahakan untuk mengerjakan semua soal yang ada. Ingat, tinggi rendahnya nilai yang menentukan keberhasilan dalam tes ini. Aspek yang diujikan. Aspek kedewasaan yang sering diujikan dalam tes karakteristik pribadi antara lain. Yang pertama, aspek integritas diri. Integritas, yakni jujur, tegas, disiplin, merupakan suatu keadaan yang menunjukkan konsistensi antara perilaku dengan tindakan seseorang, apakah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Aspek ini bertujuan untuk mengukur tingkat kejujuran dan kualitas moral seseorang dalam kesehariannya. Keberadaan integritas dalam diri seseorang dipandang sangat penting karena dapat digunakan sebagai acuan untuk berperilaku secara baik dalam menjalankan peran serta dan fungsi seseorang individu dalam masyarakat. Semakin tinggi nilai integritas diri, maka semua pihak akan semakin segan dan menghormatinya. Yang kedua, aspek semangat berprestasi. Semangat berprestasi merupakan aspek penunjang yang dapat mengantarkan seseorang menjadi sukses dan bisa menggapai impiannya. Aspek ini merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam tes karakteristik pribadi untuk mengukur tingkat motivasi dan tekad seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Seorang individu dengan semangat berprestasi yang baik tentunya akan memiliki visi dan misi serta jadwal pencapaian yang terencana. Selain itu, seseorang yang memiliki semangat dalam berprestasi biasanya memiliki karakteristik senang belajar, pantang menyerah, dan selalu menggunakan peluang yang baik. Aspek ini digunakan sebagai indikator kualitas Anda dalam memajukan instansi tempat Anda bekerja kelak. Yang ketiga, aspek kreativitas dan inovasi. Aspek kreativitas dan inovasi dalam tes karakteristik pribadi merupakan bentuk tes yang mengacu pada keadaan psikologis seseorang. Semakin tinggi kreativitas dan inovasi yang dimiliki seseorang, maka kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya juga akan semakin tinggi. Aspek ini digunakan sebagai indikator keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan permasalahan dalam suatu lingkungan kerja, baik dengan menerapkan metode baru ataupun memodifikasi metode lama agar diperoleh hasil yang lebih baik dan efisien. Seseorang individu yang kreatif dan inovatif biasanya memiliki karakteristik lebih berani dalam mengambil risiko dan penuh percaya diri. Empat, aspek orientasi pada pelayanan. Orientasi dalam pelayanan adalah keinginan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan orang lain.
Tingkat orientasi dan pelayanan yang tinggi akan terlihat dari kemampuan dalam memelihara komunikasi yang baik dengan orang lain, cekatan, tepat tanggap, pendengar yang baik, dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan orang yang dilayani. Soal yang dapat menunjukkan tingkat orientasi dan pelayanan digunakan untuk mengetahui seberapa baik kualitas orientasi dan pelayanan yang dapat diberikan seseorang pada instansi atau masyarakat yang menjadi tempat kerjanya. Yang kelima, aspek kemampuan beradaptasi. Penilaian dalam aspek ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tugas, ataupun situasi baru yang mungkin terjadi saat melaksanakan tugasnya. Orang yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik umumnya memiliki ciri mampu dan komunikasi interaksi dengan orang baru, tidak mudah stres, dan mudah bersosialisasi dengan keadaan di sekitarnya. Yang keenam, aspek pengendalian diri. Hal yang berkaitan dengan aspek pengendalian diri umumnya berkaitan dengan soal-soal psikologis untuk melihat seberapa baik kemampuan pengendalian diri seseorang ketika mengalami keadaan atau masalah yang tidak sesuai dengan keinginannya. Seseorang yang memiliki tingkat pengendalian yang baik akan tetap tenang dan memberikan kinerja yang baik, meskipun sedang dalam kondisi dan situasi yang tidak baik. Sedangkan orang yang tingkat pengendalian dirinya rendah cenderung emosional dan memiliki hasil kerja yang buruk. Nomor 7, aspek kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Tanggung jawab seseorang terlihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan secara tuntas dan baik. Bekerja mandiri adalah kemampuan bekerja dengan baik tanpa diawasi dan diperintah. Sedangkan bekerja secara tuntas memiliki arti dapat menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai target yang ditentukan. Tes ini mengukur kemampuan Anda dalam posisi sulit dan mudah dalam pekerjaan, kadang dikaitkan dengan posisi dan waktu yang tidak tepat. Biasanya individu yang memiliki kemampuan bekerja mandiri lebih komunikatif, cekatan, dan bertanggung jawab. Yang kedelapan, aspek kemampuan bekerja dalam kelompok. Kemampuan bekerja dalam kelompok digunakan untuk menilai tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kendala yang dapat menghalangi potensi terbaiknya untuk bekerja sama dalam suatu kelompok kerja. Seseorang yang mudah bersosialisasi biasanya akan lebih mudah berinteraksi, yang kemudian akan mempengaruhi kinerjanya dalam kelompok. Nomor 9, aspek kemampuan bekerja secara berkelanjutan. Jadi penilaian dalam tes ini untuk mau melihat seberapa baik respon seseorang individu ketika menghadapi agenda di luar tugas utamanya dan mampu dengan segera menyesuaikan diri untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan kinerja terbaiknya. Kemampuan ini merupakan salah satu tindakan atau respon seseorang ketika menghadapi suatu perubahan cara kerja dengan tetap mampu menunjukkan kualitas dirinya secara maksimal. Kemampuan ini juga menilai keinginan seorang individu untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan yang berkelanjutan. Nomor 10, aspek kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Soal-soal yang berkaitan dengan aspek ini digunakan sebagai indikator untuk melihat figur kepemimpinan seseorang. Seorang pemimpin yang baik tentunya memiliki kemampuan untuk menggerakkan, memimpin, dan mengkoordinir orang lain dengan bijak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dia akan senantiasa tertib dan disiplin dalam bekerja dan tidak memihak sehingga tercipta lingkungan kerja yang beratur dan nyaman. Jelas? Aspek kepekaan terhadap orang lain. Tingkat kepedulian dan seseorang terhadap keadaan di sekitarnya tentu saja berbeda-beda. Ada yang dengan mudah dan cekatan memberikan bantuan, ada juga yang merasa tidak peduli karena bukan urusannya. Jadi penilaian dalam aspek ini juga ditekankan pada tingkat kepedulian dan empati seseorang terhadap permasalahan yang dialami orang lain dan seberapa besar pengorbanan yang dapat dilakukannya untuk orang lain.